Ah, punya rumah gede, besar, mobil mewah, perabotan juga lengkap, kulkasnya gede. Udah gitu, kalau kita lihat, Masya Allah kelihatannya enak, tenang. Cuman sayang kredit, riba lagi. Percuma rumah mewah kalau cuma ternyata riba. Mobil mahal, kredit sistem riba. Demikian pula perabotan yang mewah, ternyata semuanya riba. Percuma, akhi. Karena riba itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Riba itu, akhi, sama saja memerangi Allah dan Rasulnya, dan sama saja mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa il fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak melakukan itu, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, Allah mengatakan jika kalian tidak meninggalkan riba, Allah mengatakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Wah, perang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau perang melawan manusia masih mending. Ini perang melawan Allah dan Rasulnya, akhi. Berat. Riba berat. Tahu tidak? 1 dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Bayangkan. Kalau 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Bagaimana besarnya dosa riba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa antum tidak takut makan riba terus, akhi? Pernah dalam suatu malam diajak oleh dua malaikat, diperlihatkan oleh Allah adab-adab, di antaranya orang yang berenang di sungai darah. Kemudian di pinggir sungai itu ada orang yang sangat menyeramkan. Ia berenang, ketika bersampai di tepian, dibukanya mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Ketika sampai ke tepian lagi, dibuka lagi mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Ngeri riba itu, akhi. Kata Rasulullah, "Inna li riba sab'ina baban." Riba itu mempunyai 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah dari riba itu apa? Kata Rasulullah, seperti seseorang mendatangi ibunya. Berat, akhi, riba itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa riba itu bukan menambah harta, tapi menghancurkan harta, merusak harta. Coba lihat, Amerika hancur dengan konvensional ribanya. Lihat, Eropa juga sudah mulai hancur dengan konvensional ribanya. Di mana-mana riba itu seakan-akan sepertinya dia itu bikin tambah, tapi lama kemudian hancur. Menghancurkan perekonomian bangsa, akhi. Allah tidak pernah memberkahi riba. Maka dari itu, akhi, takutlah kita kepada Allah dari makan yang namanya riba. Jangan sampai kita mati dalam keadaan makan riba, karena itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, rezeki Allah banyak. Jangan kita khawatir dengan rezeki Allah yang halal. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan riba. Lebih baik kita hidup sederhana daripada makan riba. Lebih baik kita hidup seadanya, sederhana, daripada kita beli barang tapi sistemnya riba, nggak sah ya jual belinya. Maka dari itu, akhi, mintalah kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan riba. Ya, damaikan kehidupan akhirat kita dengan meninggalkan riba. Karena itu adalah ketentraman dunia akhirat insyaallah. Ya billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.